Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan ulama yang bernama Maulana Hasanuddin dari Banten. Maulana Hasanuddin adalah seorang ulama dan putra dari seorang ulama yang mengubah kerajaan Banten menjadi Kesultanan Islam, sekaligus menjadi Sultan pertama Banten. Maulana Hasanuddin lahir sekira tahun 1478 Masehi. Ayahanda beliau adalah Syarif Hidayatullah, alias Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah penguasa Kesultanan Cirebon, dan salah satu anggota Wali Songo. Ibunda beliau adalah Nyi Kawunganten binti Prabu Surosowan. Alkisah, pada suatu ketika, ayahanda Maulana Hasanuddin, yaitu Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati dari Cirebon, menempuh perjalanan ke arah barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya kala itu, yaitu Prabu Surosowan alias Ki Gedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Surosowan yang bernama Nyi Kawunganten. Pernikahan itu dikaruniai dua anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Surosowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya alias Prabu Pucuk Umun, yang tak lain adalah paman dari Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Pangeran Arya Surajaya alias Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda wiwitan. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon. Sedangkan Pangeran Sabakingkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Suatu masa, Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Oleh ayahnya, beliau diberi mandat menyebarkan Islam yang lebih luas di tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Saat menjalankan misinya mensyiarkan Islam di Banten, ternyata mendapatkan tentangan justru dari paman beliau sendiri, Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik. Sebagai gantinya, digunakan cara dengan mengadakan pertarungan ayam jago. Maulana Hasanuddin memenangkan pertarungan ayam jago itu. Prabu Pucuk Umun pun mengaku kalah, dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai simbol atau tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu, juga sebagai simbol penyerahan kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun kepada Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya, kemudian pergi menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu Sungai Ciujung, di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon, mereka adalah cikal bakal orang Kanekes, atau orang-orang suku Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten, menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin merubah sistem kerajaan Banten menjadi kesultanan pada 1568 Masehi, berpusat di Banten Girang. Sebagai seorang pemimpin baru yang ada di daerah Banten, maka Maulana Hasanuddin bermaksud untuk mendirikan sebuah istana kesultanan. Hanya saja, atas saran dari Sunan Gunung Jati, maka Maulana Hasanuddin diminta untuk menunaikan ibadah haji terlebih dulu. Beliau pun akhirnya berangkat haji. Sekembalinya dari Mekah, beliau bersama muridnya pergi berdakwah ke Lampung untuk menemui Ratu Darah Putih dan mengajaknya masuk Islam. Ratu Darah Putih pun akhirnya langsung masuk Islam. Hal ini dilakukannya dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya peperangan. Maulana Hasanuddin kembali ke Banten Girang dan membangun pusat kekuasaan. Beliau mendirikan masjid yang bernama Masjid Agung Lumbung yang ada di Banten Lama atau Surosowan. Masjid Agung ini beliau jadikan sebagai pusat dakwah, sekaligus juga sebagai pusat berkumpulnya Sultan dengan rakyatnya. Selain itu beliau juga membangun keraton, benteng Surosowan, dan menara penjagaan di utara dekat pantai yang terbuat dari kayu dan dilengkapi persenjataan meriam. Maulana Hasanuddin adalah raja yang sangat arif serta bijaksana.
Sehingga disebut juga Panembahan Sabakingking yang mempunyai arti pemimpin yang sangat bijaksana, serta diterima oleh masyarakat di mana saja. Beliau mampu menundukkan lawan tanpa harus merendahkan mereka. Beliau menyebarkan Islam tanpa melalui peperangan dan pertumpahan darah. Meskipun bukan berasal dari orang Banten asli, melainkan ada keturunan Jawa, tapi Maulana Hasanuddin ini sangat dihormati oleh para rakyatnya, baik itu di Jawa Barat maupun di Lampung. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama, dan penghubung antara pedagang dari Arab, Parsi, India dan Cina, dengan negara-negara di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Banten juga menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Maulana Hasanuddin, wafat pada tahun 1570 Masehi, dimakamkan tepat berada di sebelah utara dari Masjid Agung Banten Lama. Demikian perkenalan singkat kita dengan Maulana Hasanuddin, dari Banten.